kuburan, ziarah itu cukup di luar pagar. Kenapa sih masuk kuburan? Gara-gara tulisan, makanya nggak usah ditulisi. Maesan itu. Gara-gara ditulisi Fulan bin Fulan lahir tahun sekian, wafat, nggak usah. Nggak boleh nulis-nulis, ngejek nggak boleh, ngapur, ngeris, nulis. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, kembali kita akan menanggapi ceramah dari Ustadz Salafi Wahabi yang statement-statementnya sering ngawur, ya, ngawur tanpa dasar. Ya. Di sini ini membahas tentang ziarah kubur. Ya, seperti biasalah, kalau tidak sewot dengan abadiah amalia orang lain itu bukan Wahabi, ya. Mereka selalu usil, selalu sewot dengan ibadahnya orang lain, selalu nyinyir dengan ibadahnya orang lain, ya. Beginilah orang yang tidak ngaji tentang ilmu akhlak, ilmu tata hati, ilmu tentang hati. Di kalangan kita itu memang diajarkan untuk memperbaiki, selain memperbaiki diri sendiri juga ikut memperbaiki orang lain. Jika kita itu sudah mampu, artinya kita tetap amar ma'ruf nahi munkar itu tetap, tapi jangan ikut campur dengan kehidupan orang. Jangan sampai orang yang sudah mengamalkan secara benar maka tidak usah diusik, wala tajassasu, ya. Dalam Al-Qur'an itu ada firman wala tajassasu. Jangan meneliti, ya. Jangan mengorek-ngorek, ya. Kalau sudah betul mengamalkan ya sudah, jangan terlalu dalam, artinya. Jangan diurus ini enggak. Seharusnya kita dalam itu, ya, perintah amal ma'ruf nahi munkar itu padahal sesuatu yang memang sifatnya usul, ya. Yang sifatnya usul, yang sudah hukum itu paten permanen, tidak bisa diotak-atik. Ulama 4 mazhab itu tidak berani, sudah sepakat yang sholat wajib, mencuri haram, merampok haram, zina haram. Nah, itu sudah sifatnya qat'i. Nah, yang sifatnya buruk itu ulama beda pendapat, tidak bisa pas melarang ini tidak boleh, ini tidak boleh, kemudian mengotot tidak boleh, tidak bisa, karena itu sifatnya furu. Kalau yang sifatnya furu, ya, cabang, ya, bukan usul, itu ulama beda pendapat. Nah, sampai kapanpun, sampai kiamat pun tidak pernah selesai itu. Namun oleh orang Wahabi ini tidak bisa membedakan mana usul mana furu, ya. Dicampur aduk jadi satu itu. Tain koceng tambah campur bik cecen, gitu. Biar tidak terlalu lama, mari kita simak videonya. Jadi nggak perlu masuk kuburan, ziarah itu cukup di luar pagar. Kenapa sih masuk kuburan? Gara-gara tulisan, makanya nggak usah ditulisi. Maesan itu. Gara-gara ditulisi Fulan bin Fulan lahir tahun sekian, wafat, nggak usah. Nggak boleh nulis-nulis, ngejek nggak boleh, ngapur, ngeris, nulis nggak boleh. Ngasih nama nggak boleh, ngasih gincing nggak boleh, ya. Untuk bahas, kita bantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi tadi tentang memberi nama pada sebuah kuburan, ya. Memberi nama di paisannya, di patokannya kuburan Anda dikasih nama, ya. Mari kita simak videonya. Tulisan di atas kuburan tersebut, yuk coba kita baca di dalam kitab Ahkam Mutamanil Maut, karya dari beliau pendiri Wahabi, Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ini dijelaskan
Wa akhraja Sa'd al-Ghazali an Abi Hurairah marfu'an. Barang siapa yang masuk ke pemakaman kemudian ia mengucapkan sesungguhnya saya menyebutkan pahalanya apa yang telah saya baca dari kalamnya panjenengan untuk ahli kubur mukminin mukminat dan syufa'an lahu maka mereka semua adalah ahli kubur dan Allah subhanahu. Yang perlu digarisbawahi adalah mandah alimat atau taulah bukan hanya ngintip tok di luar kuburan ya bro, tapi masuk sekolah ini pilih mati yang namanya wismanti. Bahasa Indonesia telah masuk, jadi harus masuk di mana? Alimat di kuburan, bukan hanya ngintip tok. Sekolah yang dulu tukulan, kalau yang dulu ini Jadi pembahasannya bukan pada menulis nama ya, tapi pada memasuki kuburan. Tadi dikatakan dilarang memasuki kuburan. Nah, ternyata ulama mereka sendiri, yaitu pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab, memperbolehkan memasuki kuburan dan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada ahli kubur, dan ahli kubur mendapatkan syafaat. Loh, ini aneh ya, aneh. Orang-orang Wahabi mengatakan ya, Ustaz Wahabi yang di Konoha ini justru mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mereka. Ternyata ulama mereka sendiri, ulama sanjungan mereka, pendiri ajaran mereka itu malah mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit, maka si mayit mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, ini apa mereka tidak tahu dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Apa mereka tidak tahu kok sampai mengotot mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai pada mayit? Atau meskipun atau sudah tahu, tapi karena bertentangan dengan doktrin yang sudah kadung tertancap di hati murid-muridnya, maka tetap dilakukan, dan ini diabaikan. Pendapat dari disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diabaikan seperti itu. Ya, ini jelas ya. Tapi anehnya di Konoha justru melarang bacaan surat Yasin itu, surat bacaan Al-Quran itu justru katanya tidak sampai, padahal imamnya sendiri, ulamanya sendiri yang mengatakan itu sampai. Ini kan aneh ya. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan dan tanggapan kami terhadap ceramah dari Ustaz Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.